Next untuk nomor 6, kalimat yang terbebas dari kesalahan ejaan. Seperti yang sudah muncul di soal sebelumnya juga, bahwa ejaan ini berkaitan dengan banyak sekali hal. Yang pertama adalah huruf, kemudian juga kaitannya dengan kata, kalimat, kemudian juga tanda baca. Mari kita coba cermati dari kalimat 1. Pada semester akhir, mahasiswa perguruan tinggi yang menempuh pendidikan sarjana ditugaskan untuk menyusun skripsi. Nah, penulisan perguruan tinggi di sini ini seharusnya tidak menggunakan huruf kapital, teman-teman, karena dia bukan merupakan nama diri, bukan juga nama organisasi atau lembaga gitu ya, kecuali kalau dia diikuti misalnya perguruan tinggi Universitas Negeri Yogyakarta misalnya. Nah, itu baru dia diikuti oleh kata tersebut, dia mendapatkan huruf kapital. Tapi ketika tidak diikuti oleh nama diri yang menunjukkan letak geografi tertentu, dia tidak mendapatkan huruf kapital. Maka nomor 1 ini keliru. Kita cek nomor 2. Mereka bebas memilih judul untuk skripsi, asalkan sesuai dengan mata kuliah yang dipelajarinya. Nah, tanda koma di sini tidak perlu diletakkan sebelum konjungsi asalkan. Jadi langsung aja, mereka bebas memilih judul untuk skripsi asalkan. Jadi langsung aja, dia nggak perlu penjedaan tanda koma seperti ini. Gitu. Maka nomor 2 di sini juga keliru. Nomor 3. Namun umumnya, harusnya komanya di sini nih. Namun, umumnya mahasiswa akan dibimbing oleh 2 orang dosen. Jadi di sini komanya keliru. Karena tanda koma itu, pertama, salah satu fungsinya adalah digunakan untuk setelah konjungsi antar kalimat gitu ya. Jadi harusnya dia setelah namun baru koma di sini, bukan komanya di umumnya ini. Itu maka nomor 3 itu juga keliru. Nomor 4 sekarang. Pembimbingan bertujuan agar mahasiswa tetap mengikuti pedoman dan aturan. Ini bukan perincian, jadi dia tidak butuh tanda baca koma di sini. Maka nomor 4 juga keliru. Nomor 5, kita coba cek. Hal tersebut sangat membantu mahasiswa saat menemui kendala dalam penyusunan skripsinya. Oke, nomor 5 ini tidak terdapat kesalahan baik huruf kapital maupun tanda baca. Tanda baca koma juga di sini tidak ada kesalahan sama sekali, tidak dibutuhkan. Maka di sini yang terbebas dari kesalahan adalah kalimat yang kelima. Jawabannya A untuk soal nomor 6. Selanjutnya untuk tipe soal berikutnya nih teman-teman. Jadi kita diminta menentukan kira-kira kata yang dicetak tebal ini perlu diperbaiki atau tidak. Kalau perlu diperbaiki ada pilihan jawaban B, C, D, dan E. Kalau tidak perlu diperbaiki berarti ada pilihan jawaban A di sana. Kita ke yang nomor 7. Di sini ada ketika kedua astronot Robert Behnken dan Douglas Hurley berangkat dari Kennedy Space Center ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, NASA berharap mereka bisa mematahkan tradisi dan mencetak rekor baru dalam sejarah penerbangan luar angkasa Amerika Serikat. Nah, di sini ada sebuah frasa endosentris apositif, ya. Ketika kedua astronot tersebut namanya adalah Robert Behnken dan Douglas Hurley. Di sini lebih tepat ketika menggunakan tanda pisah seperti ini. Gitu. Jadi, pilihan jawaban yang paling benar adalah yang D, ya. Dia tidak perlu dibatasi dengan spasi seperti ini. Ini salah. Di sini juga tidak ada spasinya, itu keliru. Itu jawabannya adalah D. Tanda pisah itu digunakan salah satunya untuk membatasi keterangan aposisi. Tuh, jawabannya adalah D untuk nomor 7. Kita lanjutkan ke nomor 8 dan 9. Di sini nomor 8 itu diminta menentukan penulisan
dari kata bumi, dan juga nomor 9 diminta untuk menentukan perbaikan dari penulisan Environmental Protection Agency. Nah, kira-kira penulisannya seperti apa? Mari kita coba cermati dari pembahasan yang pertama, yaitu nomor 8, bumi. Bumi itu nulisnya harusnya seperti apa? Nah, untuk penulisan dari kata bumi ini tergantung dengan konteks kalimatnya, teman-teman. Jadi, di sini ada dua, ya. Jadi kata bumi itu diawali dengan huruf kapital seperti ini jika dalam konteks kalimatnya itu merujuk pada nama planet. Ya, sama juga dengan misalnya Mars, Venus. Kalau dia merujuk kepada sebuah nama planet, maka dia menggunakan huruf kapital karena asumsinya dia menunjukkan letak geografis tertentu gitu. Nah, maka karena teks ini dia adalah teks yang berkaitan dengan bidang astronomi, ya, maka dia sudah tepat ketika menggunakan huruf kapital seperti ini karena dia mengacu kepada nama planet. Maka jawabannya adalah A, dia tidak perlu diperbaiki. Kemudian kita coba cek untuk penulisan bumi yang tanpa menggunakan huruf kapital. Bumi biasa itu digunakan ketika dia tidak merujuk kepada nama planet. Contohnya apa? Nah, kita coba cermati. Dia tidak merujuk pada planet. Contoh kalimatnya ya. Misalnya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Nah, bumi di sini ya maknanya adalah tanah. Jadi bukan maknanya adalah planet. Jadi maknanya adalah sebuah tanah di mana kita menginjak tanah, di sana kita harus menghormati adat istiadat yang berlaku gitu. Maka di sini penulisan bumi karena dia merujuk pada konteks untuk teks tadi adalah merujuk pada nama planet, maka dia diawali dengan huruf kapital sehingga tidak perlu diperbaiki. Oke, maka jelas sekali jawabannya adalah A untuk nomor 8. Sorry, tadi nomor 8 yang D ada perbaikan ya teman-teman. Dia sebenarnya tidak kapital di sini. Oke, nomor 8 jawabannya adalah A. Next, nomor 9 nih teman-teman. Kita diminta menentukan penulisan Environmental Protection Agency. Ini apa? Ini adalah sebuah nama instansi. Oke, jadi untuk nama instansi atau nama diri atau nama orang atau nama apapun, walaupun dia menggunakan di sini ada istilah asing gitu ya, ketika ditulis dalam bahasa Indonesia itu tidak ditulis menggunakan huruf miring gitu ya. Tidak ditulis miring. Maka untuk yang miring bisa kita jelas menyalahkannya gitu. Nah, kemudian untuk penulisannya juga dia mengikuti aturan penggunaan huruf kapital, yaitu nama lembaga, badan organisasi, kecuali kata tugas itu ditulis menggunakan huruf kapital. Di sini sudah menggunakan huruf kapital. Tetapi untuk nama agensi dan seperti ini dia juga tidak ditulis menggunakan tanda petik tunggal maupun tanda petik ganda seperti ini. Dia tidak mengikuti aturan tersebut. Tuh, maka untuk nomor 9 juga jawabannya sama, dia tidak perlu diperbaiki. Jawabannya adalah A untuk nomor 9. Selanjutnya nomor 10 sampai dengan 13 ini tipenya masih sama nih. Kita diminta menentukan perbaikan. Pertama dari penulisan Met Office Headley Center Inggris. Apa itu? Ini adalah sebuah nama organisasi. Organisasi yang
Tugasnya adalah untuk apa? Mari kita coba cermati pola kalimatnya. Kini sebuah studi terbaru menggunakan pemodelan iklim dari Met Office Hadley Center Inggris memungkinkan ilmuwan untuk membandingkan es laut Arktika selama periode interglasial akhir dengan kondisi sekarang, seperti yang dikutip dari surat kabar The Independent. Nah, dari sini bisa kita ketahui bahwa Met Office Hadley Center Inggris itu merupakan nama organisasi yang melakukan prediksi dan penelitian terkait iklim. Mungkin kalau di Indonesia dia kaitannya dengan BMKG gitu ya. Mungkin. Nah, ini setara dengan hal tersebut mungkin gitu. Nah, kalau kita cermati di sini untuk penulisan nama organisasi itu seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, dia mengikuti aturan dalam penulisan huruf kapital. Karena dia, sekali lagi, nama organisasi, lembaga, dokumen, kemudian juga ada badan, itu ditulis menggunakan huruf kapital ya, kecuali kata tugas. Kata tugas itu misalnya ada di, kemudian ke, dari, pada, dan, untuk, tentang, itu adalah kata tugas. Nah, untuk nama diri seperti ini itu tidak mengikuti aturan penulisan huruf miring maupun tanda petik. Oleh karena itu, penulisan Met Office Hadley Center Inggris ini sudah tepat dan tidak perlu diperbaiki. Nomor 10 jawabannya adalah A.